Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda semua, kita lanjutkan pembahasan soal simulasi TKA paket 2 ya, pada soal yang ke-21. Ananda amati gambar ini, itu pada saat tubuh kita terluka, kemudian respon imun terhadap patogen apabila memasuki jaringan yang terluka tersebut. Nah, gambar ini menunjukkan mekanisme respon imun tubuh terhadap patogen penyakit ya, yang memasuki jaringan melalui luka pada kulit. Beberapa komponen sistem imun berperan dalam mengenali patogen dan melepaskan sinyal kimia, memicu reaksi inflamasi atau peradangan. Nah, berdasarkan gambar tersebut, pernyataan berikut yang benar terkait mekanisme yang terjadi adalah, kita perhatikan. Ya. Nomor 1, ya, nomor 2, 3, 4, dan 5. Nah, coba kita kenali satu persatu dalam pembahasannya ya. So, kita lihat nanti opsi yang benar. Kita lihat bahwa gambar 1 tadi ini dia ya. Oke, gambar 1 sama ya. 2, 3, 4, dan 5. Nah, coba kita amati ya. Nomor 1 ini menunjukkan proses pengenalan patogen oleh sel epitel kulit ya, sel teratas kulit kita atau epidermis kulit yang menggunakan reseptor TLR atau toll-like receptor yang berfungsi mendeteksi pola molekular patogen. Pengenalan ini memicu pelepasan molekul proinflamasi seperti interleukin 1 dan TNF ya, tumor necrosis factor alpha yang berperan mengaktifkan respon imun lokal dan memulai reaksi inflamasi. Kemudian nomor 2 menunjukkan proses pergerakan sel mast. Ingat sel mast ya, sel yang paling berperan dalam perlindungan dalam tubuh kita ya, ke lokasi infeksi di mana sel mast mengeluarkan mediator inflamasi seperti histamin. Ya, ada nggak masih histamin ya? Yang memengaruhi pembuluh darah untuk memungkinkan lebih banyak sel imun memasuki area infeksi. Kemudian nomor 3 menunjukkan pergerakan kemokin yang mengarahkan pergerakan sel imun di mana kemokin menarik sel imun seperti neutrofil dan limfosit pada jenis leukosit menuju lokasi infeksi. Kemudian nomor 4 menunjukkan peran sel dendritik ya, dendritik dalam mengenali patogen dan memproses antigen untuk memulai respon imun adaptif ya. Sedangkan nomor 5 ya, nomor 5 menggambarkan peran neutrofil dalam memfagositosis atau menyerap atau memakan patogen di mana neutrofil berfungsi untuk menelan dan menghancurkan patogen di area infeksi tersebut. Nah, jadi kita perhatikan ya poin tersebut. Maka jawaban yang tepat adalah opsi A. Silakan kita centang opsi A. Ya. Lihat aja alur tadi yang telah Bapak jelaskan ya. Kemudian soal yang ke-22. Nah, seorang pasien ya, kita perhatikan, berusia 25 tahun mengalami luka tusukan benda tajam ketika bekerja di lapangan. Dalam beberapa jam, area luka tampak memerah, membengkak, dan terasa hangat. Pemeriksaan menunjukkan banyak sel fagosit berkumpul di sekitar luka untuk mengeliminasi patogen yang masuk. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, komponen sistem yang dominan berperan dalam respon awal terhadap infeksi adalah kayak satu persatu pilihannya ya. Oke. Oke. Mari kita bahas. Ya, perhatikan. Nah, pada saat terbuka tadi ya, ini contohnya. Ini permukaan kulit kita, ini yang tertusuk tadi. Oke. Nah, kondisi ini menunjukkan respon awal terhadap infeksi yang melibatkan reaksi inflamasi atau peradangan, di mana area sekitar luka menunjukkan tanda-tanda kemerahan di sini.
pembengkakan, dan peningkatan suhu. Pada tahap ini, sel-sel fagosit terutama neutrofil berperan penting dalam respon imun. Neutrofil yang merupakan jenis sel darah putih atau leukosit yang pertama kali merespon infeksi dan berfungsi untuk mengenali, menelan, dan menghancurkan mikroorganisme patogen melalui fagositosis. Kemudian neutrofil melepaskan substansi yang dapat membunuh mikroba dan menarik lebih banyak sel imun ke lokasi infeksi. Peningkatan jumlah sel fagosit di sekitar luka menunjukkan bahwa sistem imun sedang aktif dalam mengeliminasi patogen yang masuk. Mengeliminasi artinya mengurangi, ya, atau menghancurkan patogen yang masuk. Oke. Kemudian kita kenali istilah-istilah tadi Anda semua, ya. Oke, lihat gambar ini. Oke. Sel fagosit seperti neutrofil, fungsi utamanya adalah melakukan fagositosis medial. Oke. Memakan mikroorganisme. Kemudian sel dendritik ini dia berfungsi sebagai presenter yang memproses antigen dan menunjukkan kepada limfosit T mengaktifkan respon imun. Ya. Kemudian limfosit T sitotoksik tugasnya ya, adalah mencari dan menghancurkan sel tubuh yang telah terinfeksi virus. Ya, ini juga berperan dalam sel NK ya, sel NK yang berfungsi hampir sama dengan limfosit T sitotoksik. Kemudian sel mast, sel ini melepaskan histamin yang memicu gejala reaksi alergi atau alergen. Kemudian limfosit B, ini dia limfosit B, ketika teraktivasi sel ini menjadi sel plasma yang akan menghasilkan antibodi yang spesifik untuk melawan patogen. Baik Anda semua, pembahasan ini silakan Anda perhatikan kembali di pembelajaran kita di sistem imun kelas 11 ya. Jadi opsi yang benar adalah A. Masuk ke nomor 23. Mari kita baca teks saya. Seorang anak berusia 8 tahun ya, mengidap infeksi berulang sejak balita. Berdasarkan hasil pemeriksaan dijumpai kadar limfosit T yang sangat rendah dan pembentukan antibodi tidak optimal. Selain itu, anak ini sangat rentan terhadap infeksi jamur, virus, dan bakteri. Dokter menduga terdapat gangguan pada sistem imun bawaan yang menghambat pembentukan sel-sel imun fungsional. Oke, ini hampir sama dengan soal 22 tadi ya, masih sistem imun. Nah, kita lihat opsi ini ya, sambil kita jelaskan di pembahasan. Silakan kita lihat nomor 23. Ya. Ini dia. Oke. Coba kita mati gambar ini ya. Pembahasan 1. Tubuh tidak mampu melakukan respon imun spesifik karena gangguan aktivasi sel T dan B. Ini pernyataan yang benar. Respon imun spesifik adalah mekanisme pertahanan yang bergantung pada sel-sel imun adaptif, yaitu limfosit T dan B. Sel T berfungsi untuk mengenali antigen tertentu dan mengaktifkan sel B yang kemudian memproduksi antibodi. Jika fungsi atau jumlah sel T terganggu, aktivasi sel B juga akan terhambat. Oke, pernyataan nomor 1 benar ya. Kita lihat nomor 1 benar. Oke. Kemudian pernyataan yang ketiga, kita jawab yang benar saja. Pembentukan antibodi terganggu karena sel B tidak terdapat aktivasi dari sel T helper. Ya. Atau istilah lain daripada sel T helper adalah CD4+. Sel B memerlukan sinyal dari sel T helper atau CD4+ untuk memulai proses aktivasi dan diferensiasi menjadi sel plasmanya yang bertanggung jawab untuk memproduksi antibodi. Jika sel T helper, dia contoh gambarnya, tidak dapat berfungsi dengan baik, sel B tidak dapat diaktifkan secara efektif sehingga produksi antibodi menjadi menurun. Kemudian opsi 4 juga benar ya. Jadi 3 benar. Kita lihat di soal tadi. Oke. Kemudian 4 pernyataan juga benar.
anak mengalami imunodefisiensi primer. Ya. Itu pengurangan daripada sistem kekebalan primer yang menghambat perkembangan sistem imun adaptif. Pada umumnya, imunodefisiensi primer adalah kondisi yang bersifat genetik, bersifat turunan. Dalam kasus ini, rendahnya kadar limfosit T dan gangguan dalam aktivasi sel T dan B menunjukkan bahwa anak ini mungkin mengalami jenis imunodefisiensi yang memengaruhi perkembangan dan fungsi sistem imun adaptif. Kemudian, produksi antibodi tetap normal karena sistem imun bawaan masih dapat mengenali patogen. Di pernyataan 4 juga benar ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ke-24. Ya. Dah cermati ceritanya atau uraian teks saya. Seorang wanita berusia 32 tahun mengeluh ototnya merasa lemah yang memburuk pada sore hari, terutama ketika membuka kelopak mata atau mengunyah makanan bertekstur keras. Pada pemeriksaan fisik, kekuatan otot meningkat setelah istirahat. Refleks tendon normal dan tidak ada gangguan sensorik. Dokter mencurigai adanya gangguan transmisi neuromuskular yang bersifat autoimun dan mengarah pada penyakit yang menghambat sinyal antara saraf dan otot. Nah, amati Anda semua. Ini sangat kompleks ya pertanyaan Anda nih. Ya, ini dalam sistem gerak, kemudian sistem imun dirangkai dalam satu pertanyaan dalam satu kasus pasien lah ya istilahnya. Nah, coba kita lihat penjelasan ini dan juga pembahasannya ya. Soal nomor 24 tadi. Ya. Kita lihat pernyataan 1 ya. Gangguan ini disebabkan oleh antibodi yang menyerang reseptor asetilkolin ya pada otot, menghambat kontraksi otot. Ya. Anda masih ingat ya? Ini ketika kita belajar tentang sistem saraf, asetilkolin merupakan salah satu zat kimia dalam neurotransmitter. Ingat kembali pelajaran kita ya. Dibuka kembali pelajaran kita dengan sistem saraf atau sistem koordinasi. Nah, miastenia gravis adalah gangguan autoimun yang ditandai oleh produksi antibodi yang menyerang reseptor asetilkolin di membran postinaptik neuromuskular. Antibodi ini mengganggu komunikasi antara neuron dan otot, menghambat kemampuan otot untuk berkontraksi dengan efektif. Akibatnya, pasien mengalami kelemahan otot, terutama setelah aktivitas fisik yang berkepanjangan. Opsi 2, pernyataan 2 juga benar. Nah, kita lihat. Salah satu fenomena utama dari miastenia gravis adalah fatigabilitas, di mana kelemahan otot makin buruk setelah aktivitas dan membaik setelah istirahat. Ya, itu disebut dengan fenomena miastenia gravis. Hal ini terjadi karena otot menjadi cepat lelah akibat terbatasnya jumlah reseptor asetilkolin. Nah, zat kimia pada neurotransmitter tadi ya, yang tersedia untuk mengikat neurotransmitter setelah digunakan secara berlebihan. Oke, 1, 2 benar. Yuk langsung kita centang saja. 1, 2 benar. Lanjut. Kemudian yang keempat kita lihat refleks yang tetap normal menunjukkan bahwa jalur sensorik dan motorik utama tidak terganggu. Nah, refleks tendon yang normal mengindikasikan bahwa neuron motorik dan sensorik yang terlibat dalam refleks tersebut berfungsi dengan baik. Maka pernyataan 4 juga benar. Nah, setelah kita temukan yang benar ya, langsung saja kita lanjutkan ke soal yang seterusnya. Ya, nomor 25. Nah, silakan Anda lihat ya. Ini kita pelajari dalam sistem hormon ya. Oke, diulang lagi pelajarannya. Nah, tabel berikut menunjukkan kadar hormon ADH, yaitu antidiuretik hormon ya. Ini lihat rentangnya ya. Jam 6 kadar ADH dalam tubuh relatif rendah.
jadi kegiatan dan kondisi fisiologis baru bangun tidur belum minum. Nah, sampai kita perhatikan jam 12, kadar ADH relatif sangat tinggi. Kondisi tubuh mulai dehidrasi ringan. Ini akhirnya nanti akan terjadi dehidrasi dalam tubuh kita yang perlu pemberian daripada cairan ion ya untuk mengatasi daripada dehidrasi tersebut apabila tidak tercukupi oleh tubuh kita. Baik Anda semua, jadi hormon ADH ini berfungsi untuk mengatur kadar air dalam tubuh kita. Ya. Maka kita lihat pembahasannya ya. Berdasarkan tabel ini, peningkatan kadar hormon ADH dalam darah individu tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh, nah kita lihat. Ya. Oke. Lihat rentang waktunya di ruangan ber-AC bagaimana. Oke. Kemudian tidak minum masih dalam ruangan AC, bagaimana kadar ADH kita. Ingat, ketika kita berada di dalam ruangan AC, kadar air dalam tubuh kita juga akan juga berkurang. Oke. Nah, kita lihat pembahasannya dalam soal yang ke-27 ini ya. Maaf, 25 ya. Nah, lihat tabel ini, Anda semua. Oke. Pembahasannya kita lihat jawaban. Hormon antidiuretik atau ADH atau vasopressin diproduksi oleh hipotalamus. Ingat Anda semua posisi daripada kelenjar hipotalamus ya. Dekat dengan cerebellum ya. Dekat dengan batang tenggorokan kita juga. Dan disimpan dalam kelenjar pituitari posterior yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh dengan meningkatkan reabsorpsi air di ginjal. Reabsorpsi atau penyerapan kembali air di ginjal. Berdasarkan tabel, kadar ADH mulai rendah pada pukul 6 dan meningkat secara signifikan sepanjang pagi, terutama ketika individu tidak mengkonsumsi cairan dan mulai terasa haus. Kadar ADH mencapai puncaknya pada jam 9 ya, hingga jam 12. Ketika individu mengalami kondisi dehidrasi ringan, peningkatan kadar ADH tersebut berkaitan langsung dengan kekurangan cairan. Osmoreseptor di hipotalamus mendeteksi peningkatan konsentrasi garam dalam darah dan merangsang sekresi ADH. Hal ini menyebabkan ginjal menyerap lebih banyak air serta mengurangi produksi urin dan mempertahankan volume cairan dalam tubuh. Jadi sinyal yang diberikan untuk memproduksi ADH lebih tinggi agar cairan di dalam tubuh kita bisa diefisienkan, tidak terbuang melalui urin dan seterusnya. Maka opsi yang benar adalah opsi D. Oke, kita lanjutkan soal seterusnya. Ya. Ini juga masih sistem imun ya. Seorang perempuan berusia 28 tahun datang ke klinik karena mengalami kelelahan ekstrim. Berat badan menurun meskipun nafsu makan meningkat, serta jantung sering berdebar cepat. Pemeriksaan menunjukkan kadar hormon tiroid T3 ya, triiodtronin dan T4 tiroksin jauh di atas normal. Sedangkan kadar TSH ya rendah. Dokter menyatakan pasien mengalami gangguan autoimun yang menyerang kelenjar tiroid dan menyebabkan hipersekresi hormon. Nah, oke, kita lihat istilah-istilah ya. Ada istilah-istilah TSH, thyroid stimulating hormone. Ingat kembali pelajaran kita sebelumnya ya. Oke, kita lihat pembahasannya. Oke, perhatikan thyroid hormone yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid kita yang menghasilkan nanti T4, T3 ya, ini triiodtronin dan tiroksin. Oke. Kita perhatikan pernyataan-pernyataan tadi yang benar aja kita pelajari, yang kita bahas ya. Gejala klinis yang muncul disebabkan oleh peningkatan aktivitas metabolisme akibat kelebihan hormon tiroid. Ingat, hormon tiroid itu berperan yang paling dominan adalah dalam aktivitas metabolisme kita. Jadi kelebihan hormon tiroid T3 dan T4 berperan penting dalam meningkatkan laju metabolisme tubuh
Peningkatan metabolisme membuat tubuh membakar kalori lebih banyak yang dapat menyebabkan penurunan berat badan dan gejala lainnya. Oke. Kemudian opsi ketiga juga benar. Mekanisme umpan balik negatif menurunkan kadar TSH atau thyroid stimulating hormone karena kadar T3 and T4 sudah tinggi. Ini benar juga. Dalam kondisi hipertiroidisme, ya, peningkatan kadar tiroidis atau tiroid, kadar T3 dan T4 yang tinggi akan menginhibisi, ya, atau membatasi produksi TSH atau thyroid stimulating hormone dari kelenjar pituitari melalui mekanisme umpan balik negatif. Hal ini menyebabkan kadar TSH menjadi rendah karena kelenjar pituitari merespon dengan mengurangi stimulasi terhadap kelenjar tiroid. Kemudian pernyataan 4 juga benar, ya. Oke. Penyakit Graves atau Graves adalah penyebab umum dari hipertiroidisme, ya, dan merupakan gangguan autoimun. Anda masih ingat autoimun? Suatu sistem dalam tubuh kita di mana sel kekebalan kita mengenali sel-sel dalam tubuh kita sebagai agen-agen asing sehingga diserang oleh sel NK. Nah, ini merupakan autoimun yang pengobatannya memang harus intensif, ya. Kemudian di mana antibodi merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon secara berlebihan. Ini menunjukkan bahwa sistem imun dapat menyerang jaringan tiroid, menyebabkan peningkatan produksi hormon tiroid. Jadi pernyataan 1, 3, dan 4 benar. 1, 3, dan 4 benar. Oke, kita lanjutkan soal lanjutannya, ya. Nah, seorang siswa yang sedang berpresentasi di depan kelas tiba-tiba merasa gugup dan jantungnya berdebar lebih cepat. Tidak lama kemudian ia juga merasakan mulutnya kering, telapak tangan berkeringat, dan frekuensi buang air kecil menurun secara drastis. Nah, kita lihat ini sistem hormonal juga, ya. Meningkatkan tekanan darah melalui aksi hormon epinefrin dan norepinefrin. Itu hormon epinefrin ada hormon adrenalin dan noradrenalin. Nah, kita lihat uraiannya, ya. Langsung kita ke pembahasan nomor 27. Ini dia, lihat gambar di sebelah Anda semua. Ya, norepinefrin dan epinefrin atau tadi hormon adrenal atau noradrenalin. Nah, dihasilkan di sini kelenjar adrenal kita, ya. Nah, jadi pernyataan pertama, sistem hormonal meningkatkan tekanan darah melalui aksi hormon epinefrin dan norepinefrin. Ya, ini benar, ya. Hormon epinefrin dan norepinefrin yang diproduksi oleh kelenjar adrenal atau adren dapat meningkatkan tekanan darah melalui peningkatan frekuensi dan kekuatan kontraksi jantung serta penyempitan pembuluh darah vasokonstriksi, ya. Kemudian pernyataan 2 juga benar. Saat kondisi stres, sistem saraf simpatik menyebabkan denyut jantung dan hormon adrenalin meningkat serta mengurangi produksi urin untuk menekan kerja ginjal. Ya, ini benar, ya. Dalam keadaan stres, aktivasi saraf simpatik memicu peningkatan denyut jantung dan pelepasan hormon adrenalin atau epinefrin tadi sebagai respon adaptif untuk mempertahankan volume darah dalam kondisi stres. Aliran darah ke ginjal berkurang, mengurangi filtrasi glomerulus dan akibatnya produksi urin. Oke, ini benar, ya. Oke, nah kita kembali ke pelajaran kita. Berarti di sistem ekskresi, sistem hormon, nah, dirangkai menjadi satu pertanyaan, ya. Jadi pernyataan 1 dan 2 itu benar tadi. Coba kita perhatikan, 1 dan 2 benar. Berarti pernyataan ketiga tidak benar, ya. Oke, kita lanjutkan soal lanjutan. Pada ejakulasi sperma dihasilkan oleh organ 1, kemudian disimpan dan dimatangkan di organ 2, bergerak melalui organ 3, bercampur dengan cairan dari organ 4, dan akhirnya dikeluarkan melalui organ 5. Berdasarkan alur tersebut, urutan organ 1 sampai 5 yang tepat adalah, nah, kita lihat reproduksi pria, ya. Oke. Oke, kita lihat penjelasannya di organnya. Oke, amati Anda semua.
Ini adalah vesicula seminalis, ini kelenjar prostat, ini kelenjar Koperi, ini kantong kemih ya. Ini uretra, skrotum, kemudian ini pars deferens ya, epididymis, testis, kemudian ini uretra terakhir tadi ya. Nah, jadi kita lihat alurnya. Selama ejakulasi, sperma diproduksi di testis yang juga berperan dalam sintesis hormon testosteron. Sperma kemudian disimpan dan dimatangkan di epididymis agar siap bergerak menuju tempat pembuahan. Setelah itu, sperma dialirkan melalui pars deferens, nah ini pars deferens ya, menuju uretra. Nah, uretra. Oke. Sebelum dikeluarkan, sperma bercampur dengan cairan dari vesicula seminalis dari sini. Oke ya. Dari vesicula seminalis yang kaya nutrisi, berfungsi memberikan energi bagi sperma dan membentuk semen. Ya. Akhirnya semen dikeluarkan melalui uretra keluar tubuh. Oleh karena itu, jadi alur yang tepat dari alur tadi adalah yang pertama arahnya dari mulai testis, kemudian epididymis, seterusnya pars deferens, selanjutnya vesicula seminalis, lanjut ke uretra. Nah, jadi opsi yang benar adalah poin D. A, B, C, D. Oke, nomor 29. Anda ini panjang uraiannya ya. Yuk kita baca. Ini menceritakan tentang fertilisasi in vitro atau istilah kita dalam bayi tabung ya. Fertilisasi in vitro atau yang lebih dikenal dengan program bayi tabung merupakan proses pembuahan yang dilakukan di luar saluran telur yang dilakukan di laboratorium ya. Proses ini dimulai dengan memberikan obat kesuburan pada calon ibu sehingga dapat memproduksi lebih dari satu sel telur yang kemudian akan diteliti untuk mendapatkan sel telur yang paling optimal untuk dibuahi. Selanjutnya dilakukan proses pengambilan sel telur dari tubuh calon ibu melalui prosedur operasi kecil. Proses tersebut mencakup peleburan antar sel kelamin, perkembangan embrio dan transfer embrio. Pada umumnya, suatu pasangan yang melakukan program bayi tabung didasari atas beberapa alasan. Pada laki-laki dengan dipengaruhi masalah produksi sperma, seperti azoospermia, yaitu sperma yang tidak ada pada pane ya. Kemudian oligospermia dan atenospermia, teratospermia. Sedangkan pada wanita dapat dipengaruhi oleh masa kesuburan seperti gangguan ovulasi, endometriosis, kerusakan pada tuba Fallopi, dan lainnya. Peluang keberhasilan program bayi tabung dipengaruhi oleh usia calon ibu. Jika terdapat faktor kesuburan untuk wanita, pada umumnya usia yang paling ideal adalah 30-35 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa usia presentasi peluang dan keberhasilan program bayi tabung lebih tinggi pada usia muda dibandingkan usia yang lebih tua, yakni rentang 36-40 tahun. Fertilisasi in vitro memberikan dampak positif dalam bidang kesehatan karena dapat membantu pasangan yang ingin memiliki keturunan. Meskipun demikian, pelaksanaan fertilisasi in vitro juga memiliki dampak negatif dalam berbagai aspek kehidupan seperti etika dan moral, lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi, serta kesehatan. Nah, berdasarkan stimulus tersebut, berikan centang pernyataan yang benar ya. Ini berarti lebih dari satu pernyataan yang benar. Yuk kita bahas dalam pembahasannya. Ya. Nah, ini teknologi in vitro tadi atau in vitro fertilization atau IVF. Nah, pernyataan satu kita lihat IVF ya. IVF atau in vitro fertilization bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan embrio. Hormon seperti progesteron penting untuk mempersiapkan endometrium rahim atau dinding rahim ya, meskipun embrio sendiri berkembang di luar tubuh hingga ditanamkan. Teknologi ini berfokus pada penciptaan kondisi yang optimal untuk kehamilan. Itu dikondisikan dalam kondisi rahim tersebut, walaupun nanti akan dikembangkan di luar tubuh. Kemudian pernyataan yang kedua juga benar ya. Dalam IVF atau in vitro fertilization, sel telur yang diambil dari ovarium wanita dipertemukan dengan sperma di laboratorium. Proses ini dilakukan dalam kultur media khusus yang menciptakan kondisi optimal untuk fertilisasi. Nah, ini labor khusus ya. Kemudian yang poin yang keempat juga benar. Dalam IVF, stimulasi ovarium adalah langkah penting yang bertujuan untuk menghasilkan beberapa sel telur berkualitas tinggi.
Wanita yang mengalami IVF biasanya diberikan hormon gonadotropin untuk merangsang ovarium, dan pemantauan folikel dilakukan melalui ultrasonografi dan analisis hormonal untuk menentukan waktu yang tepat untuk pengambilan sel telur. Nah, pernyataan 1, 2, dan 4 benar. Langsung kita centang 1, 2, dan 4. Oke, kita masuk ke soal seterusnya ya. Nah, soal yang sama tadi. Nah, kita lihat pertanyaannya. Pernyataan yang tepat mengenai faktor yang mendasari suatu pasangan melakukan program bayi tabung adalah nih ya, laki-laki yang mengidap azoospermia. Ini tadi sudah Bapak jelaskan ya. Berarti dalam air mani tersebut tidak mengandung sperma. Ya. Kemudian astenospermia, dia memiliki sperma, namun mobilitas atau geraknya sangat-sangat lemah. Oke, kita lihat pembahasannya seterusnya ya. Oke, ya gambar ini ada astenospermia dan ini adalah azoospermia. Nah, jadi ini sel air mani tadi ya. Jadi ada sperma, namun geraknya sangat lambat atau motilitasnya sangat lambat. Kita perhatikan. Azoospermia adalah kondisi di mana tidak terdapat sperma dalam air mani sehingga fertilisasi tidak dapat terjadi secara alami. Dalam program bayi tabung, pasangan dengan azoospermia menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan dengan kondisi lain, seperti astenospermia. Pada kondisi astenospermia, meskipun mobilitas sperma rendah, masih ada kemungkinan untuk menggunakan teknik seperti intracytoplasmic sperm injection atau ICSI untuk meningkatkan peluang kehamilan. Oke. Ini salah satu teknologi dalam industri bagian reproduksi ya, yang disebut dengan IVF atau infertilisation ya. Oke, nanti poinnya adalah poin A. Oke, kita jawab. In vitro fertilisation. Oke, alhamdulillah Anda semua telah selesai kita jawab ya. Silakan boleh nanti di pause untuk mencatat apabila ada yang perkara mau dibuat sebagai dalam catatan kita ya, sehingga nanti bisa kita ingat teorinya, dan apabila ditemukan soal yang bersamaan nanti sudah bisa Anda jawab dengan benar. Terima kasih. Syukran kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.